What's up guys, comeback lagi di Black World. Sekarang nggak terlalu berekspresi guys, karena saya ingin membacakan hal yang sangat serius. By the way, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik aja pasti semuanya. Selamat tahun baru bagi yang menyelenggarakan, dan emang rata-rata menyelenggarakan. Ya, saya juga menyelenggarakan dengan tidur dan bermeditasi. Luar biasa. Oke gengs, hari ini kita bakal bahas tentang kenapa sih kalau bencana tuh selalu yang disalahin tuh kalau nggak pemerintah ya Tuhan, pemerintah ya Tuhan, cuman dua itu aja kan. Padahal mah kita nggak mikir nih, itu kesalahannya semuanya poinnya dari manusia sendiri gitu loh ya, dari pemerintah juga sih sebenarnya ngasih kebijakannya. Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang limbah plastik, limbah pabrik, dan juga minyak bumi, pengeboran, polusi, habis itu pengundulan hutan. Itu kan semua tangan manusia ya, semuanya tadi dijelasin ya. Terus bagaimana kita menyikapi dan apa solusinya untuk menyelesaikan masalah itu ya gengs. Kita ke poin pertama. Oke, poin pertama adalah limbah plastik. Sampah plastik selalu menjadi masalah dunia dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai guys. Proses pengolahannya menimbulkan toksik, dan juga proses pengolahannya bersifat karnisogenik. Nah, ini bahasanya sedikit ilmiah gengs. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Dan gengs, menurut penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere, Makassar, menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya guys. Wow, berarti kita makan ikan banyak plastik itu, kita nggak sadari aja gengs. Dan jika diolah dengan baik, plastik itu dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.379.000 per bulan. Diproduksi dari 48 ton plastik ya gengs. Luar biasa nggak gengs kalau misalnya diolahnya dengan baik. So efeknya tadi kita udah lihat dari dia itu menciptakan toksik dan juga karnisogenik. Nah, gue nggak terlalu ngerti tentang bahasa ini, cuman intinya itu racun dan bisa masuki ikan, pencemaran laut. Nah, itu kan bisa, kita nggak tahu tuh efek lainnya bagi laut gitu loh. Misalnya ada ikan yang mati padahal dia bisa menghilangkan gempa Maggie, kita nggak ada yang tahu gitu loh gengs. Oke, kita poin kedua. Limbah pabrik. Nah, gue bakal ngasih poinnya aja di limbah pabrik. Tadi kan limbah plastik. Limbah pabrik sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama, dari mulai kantong, sisa pakaian, kabel listrik, bubur sisa semen, dan lumpur sisa industri. Limbah cair, sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, dan kebocoran minyak di laut. Kebocoran minyak di laut luar biasa nih gengs. Limbah gas, kebocoran gas dan asap pabrik, limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Ini semua sampah dari industri guys. Ini yang masuk ke poin kedua tadi, limbah pabrik dan industri. Ini luar biasa gengs. Soalnya ini dikutip dari Kompas langsung dan sangat-sangat berefek kepada kestabilan ekosistem itu sendiri pastinya. Kita nggak tahu secara fokusnya, cuman ini yang jelas sampah ini sangat gitu. Masuk di poin ketiga, yaitu penggundulan hutan gengs. Para pemimpin dunia pada KTT Iklim di Glasgow COP26 menyatakan tekad untuk mengakhiri dan mengatasi dampak penggundulan hutan pada tahun 2030. Sudah ada banyak upaya untuk melindungi hutan, tetapi apakah itu berhasil bro? Enggak. Seberapa buruk penggundulan hutan sekarang? Oke. Hutan menyerap karbon dioksida CO2 dalam jumlah besar, penyumbang utama pemanasan global sehingga menebang pohon dapat berdampak besar pada perubahan iklim. Wow.
PBB mengatakan 420 juta hektar hutan telah musnah sejak tahun 90 atau 1990. Alasan utamanya adalah pertanian. Upaya melindungi hutan telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2014, PBB mengumumkan kesepakatan untuk mengurangi deforestasi sampai setengahnya pada tahun 2020 dan mengakhirinya sepenuhnya pada tahun 2030, guys. Wow, oke. Sebenarnya ini gua kutip dari Kompas. Sebenarnya poinnya adalah PBB nggak bisa berlaku apa-apa sebenarnya. Yang kemarin kita bahas juga, PBB juga butuh uang dari setiap industri dan yang lain-lain kan, itu juga dari perusahaan pengukuran hutan, itu juga kita sulit juga gitu loh. Oke, kita masuk ke poin keempat. Oke, poin keempat, polusi udara. Oke, salah satu konsep dalam human security, keamanan manusia, adalah dimensi lingkungan, di mana masyarakat harus mendapatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, meliputi udara yang jauh dari polusi, terlindungi dari kelangkaan sumber daya, dampak perubahan iklim, hingga bencana alam. Di kawasan Asia Tenggara, polusi kabut asap telah menjadi satu topik yang krusial, karena secara reguler hampir setiap tahun terdapat beberapa kejadian ekstrim. Misalnya pada tahun 1982, 1983, 87, 91, 94, 97, 98, 2002, dan beberapa tahun terakhir ini. Polusi udara merupakan resiko lingkungan terbesar bagi kesehatan global. Wow, setiap tahun paparan polusi udara diperkirakan menyebabkan 7 juta kematian dini, cuy. 7 juta kematian dini. Wow. Oke, ini gue kutip dari Detik News di poin polusi udara. Sangat panjang. Silahkan baca di bawah linknya. Gue klik di bawah, nanti gue kasih linknya di bawah. Yang jelas gengs, gak ada yang mau baca tentang ini, pasti gue tahu, karena ini sangat memusingkan dan data ini emang jelas gitu loh, gengs. Oke, ke poin kelima. Oke, gengs, masuk ke poin terakhir, yaitu tentang minyak bumi dan gas pengeboran di tengah laut. Oke, gengs, dalam kehidupan sehari-hari manusia telah menggunakan bahan bakar, diantaranya ialah batu bara, LPG, minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain. Minyak bumi biasa dijuluki dengan emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat gelap yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa kerak bumi. Wow. Minyak bumi dan gas terbentuk dari proses pelapukan mikroorganisme yang terbukur di bawah tanah sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, serta karakter. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penggilingan minyak dan dipisah-pisah hasilnya berdasarkan titik didihnya, sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin, minyak tanah, sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik. Wow. Dan juga obat-obatan. Tetapi tidak semua di dalam bumi memiliki migas, minyak dan gas, akan tetapi memiliki aturan dan tatanan geologi tertentu sehingga dapat terjadi migas. Pada posisi di kedalamannya yang berada dekat di permukaan bumi, bahkan ada sebagian yang rembesannya terlihat secara langsung di permukaan bumi, sampai beribu dan beratus kilometer di dalam bumi. Beribu sampai beratus kilometer di dalam bumi, gengs. Berkat pengetahuan dan perkembangan teknologi, luar biasa. Sorry gengs, gue nyampe sedikit ini nih. Berkat pengetahuan dan perkembangan teknologi, benda yang tak terlihat dengan mata kepala sendiri tersebut dapat diketahui keberadaannya. So gengs, kutipan ini semua bakal gue taruh di bawah. Gue ulangin lagi, ini panjang banget. Gue cuman kasih tahu poin. Ini poin kelima. Dan gengs, tadi kita udah denger ke belakang gimana tuh banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan majunya zaman. Luar biasa tuh ya.
Kita jadi apa ya, indah zaman kita kan gengs. Oke gengs, kita ke poin terakhir. Oke gengs, tadi udah 5 poin ya. Limbah plastik gue jelasin secara poin, tapi di bawah akan gue kasih linknya bagi yang ingin membaca dan ingin menstudi sesuatu, dan itu nggak mungkin gue tahu karena lo bukan menteri. Tapi ini cuma informasi untuk lo tahu gitu loh, bahwa bukan Tuhan yang kasih gengs musibah, salah kita. Masalahnya kita nggak mau tahu, tangan kita gitu loh. Tadi kan ada limbah plastik, limbah industri, ada penggundulan hutan, ada juga polusi dari kendaraan kan. Bensin dari mana? Dari pengeboran laut beratus-ratus kilometer ke dalam, ya nggak? So many things guys, many things yang rusak dunia ini tanpa kita sadari. Tapi kita taunya apa gengs? Cuman hidupin motor, ya nggak, menuju ke tujuan. Nah nggak tahu tuh motor pakai apa gitu loh. Sebenarnya gengs, ini tugas pemerintah sih untuk gimana caranya menanggulangi supaya mengurangi kebutuhan gitu loh. Jangan kebutuhan terus digembor-gembor, alam dirusak, terus ada musibah, disalahin siapa? Jadi salah menyalahkan gitu loh. Sebagai pemimpin kan harusnya memberikan solusi. Apa solusinya? Kayak di Jepang, banyakin jalan kaki gitu loh, banyakin jalan kaki. Kenapa? Karena mahal, naik apa-apa mahal gengs. So jalan kaki dipentingin. Maaf, kita sebagai negara yang apa ya, negara maritim ya, harusnya kan lebih memiliki sebuah sistem yang jelas gitu loh, bukan ngerusak alam. Dan jangan nyalahin Tuhan. Oke, kita ke solusi yang pertama. Oke gengs, yang pertama adalah kesadaran diri sendiri. Bagaimana kita menggunakan baju, bagaimana kita membuang sampah plastik, bagaimana kita menggunakan plastik itu sendiri. Misalnya kita punya plastik yang bisa diulang-ulang, kita pakai, ya pakai. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri. Karena kita bukan pemerintah, kita nggak bisa mengubah suatu sistem. So kita bantu pemerintah dengan mengubah diri kita sendiri. Hati-hati pakai plastik. Kalau baju bolong-bolong jangan ganti gengs. Karena apa? Pabrik baju itu menciptakan limbah yang tadi gue bilang, sehingga rusaklah dunia karena itu kan. So dan terus juga kalau misalnya dekat ke warung nih, nggak usah hidupin motor. Pertama, ekosistemnya rusak. Kenapa? Dibor terus tuh dengan bensin yang lu beli. Habis itu apa lagi? Polusi itu apa tuh namanya? Atmosfer dunia menipis. Ada yang mau tahu? Nggak ada guys, ya kan, nggak ada yang mau tahu. Nah jadi yang pertama itu kesadaran. Limbah plastik berkurang, ya kita satu-satu mengingatkan, kurangi penggunaan plastik. Jadi yang pertama adalah diri kita sendiri dulu, karena kita bukan pemerintah. Karena kan pemerintah solusinya dia sudah mencapai ke dunia akhirat games gitu loh. Kita dibawa ke dunia akhirat dengan embel-embel kemajuan teknologi dan embel-embel di bawah kita negara yang sedang berkembang. Jadi dirusak aja terus, nggak apa-apa, bagus, luar biasa. Jadi jangan marahin Tuhan gengs ya. Jangan marahin Tuhan, salah. Oke, poin kedua adalah kita coba untuk membantu suatu aktivitas yang bergerak di mengurangi plastik. Misalnya mengambil sampah plastik di lautan. Wah, gue nggak ada lautan di Jakarta misalnya. Nggak juga guys, ada di Priok, lo bisa bantuin ambilin plastik, sorry. Terus juga lo bisa ngambilin sedotan, kurangin yang tadi. Yang pertama lo harus sadar diri, lo harus bantu di organisasi. Jadi poin kedua adalah bantu organisasi yang bergerak di bidang alam, sehingga lo membantu untuk memberikan kesadaran terhadap sesama juga. Itu poin kedua gengs. Poin ketiga adalah ini opini gue ya, segala poin ini opini gue. Cintai diri sendiri gengs. Pasti lo cintai alam. Karena dengan lo cintai diri sendiri, lo belajar tentang kesehatan. Gak banyak hal yang lo butuhin. Yang lo butuhin cuma diri lo sendiri. Kayak lo tahu sehari itu kita harus melakukan 7.000 langkah supaya kita tidak obesitas. So jangan rusak dunia ini gengs, jangan rusak. Ini tangan kita, jangan salahin Tuhan. Gunung meletus, banjir, apa segala itu tangan kita. Dan terutama bukan tangan kita aja, udah kitanya nggak sadar, ya habis itu pengusaha dan para industri juga nggak mau tahu. Karena apa? Pemerintah tidak memberikan sebuah aturan yang jelas dan tidak memberikan kesadaran yang jelas. So poin ketiga adalah cintai diri kita dengan cara kita belajar tentang kesehatan. Bagaimana gini loh gengs, kalau badan lu bagus,
atau nggak usah terlalu bagus sih, spek minimal enak dilihat. Lo pakai baju apapun, sedikit bolong pun dan murah pun, lo tetap keren. Jadi gengs, jangan merusak dengan, maaf ya, gua ini bukan tipe orang yang seneng dengan hal yang selalu baru gitu loh, karena kan gua umat muslim, mohon maaf nih. Jadi kalau bolong baru beli, jangan gaya-gayaan beli. Lo tau nggak itu limbah yang lo ciptain gitu loh. Dan itu pun lo minum di mall, lo buang plastik, itu plastik limbah gitu loh. So, cintai diri sendiri, ketahui tentang kesehatan bahwa kita sangat-sangat minim guys membutuhkan segala hal gitu loh. Ya kayak lo mau ke warung atau lo mau ke masjid, lo jalan kaki 10 menit, wow itu lebih sehat dibanding lo naik motor gitu loh. Ya nggak? Lebih sehat dibanding lo naik motor. Itu solusi dari gua. So, yang terakhir gua bakal bahas tentang dari hadis. Oke gengs, ini yang terakhir, bukan hadis, ada di Al-Quran Ar-Rum. Maaf bagi yang non Ar-Rum, ini gue ngingetin soalnya kan kita majority harus diingetin, banyak yang buang sampah dan maaf kurang mengerti tentang hal ini. So di Ar-Rum ayat 42, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, wow tadi pengeboran di darat di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, gengs, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. So gengs, di Ar-Rum, jadi ini di penyebabnya dari kita, dia kasih karena kita gitu loh. Iya dari dia, misalnya ada tsunami ada, tapi karena kita, karena tangan kita dulu baru dia gerak gitu loh gengs. So nggak 100% gitu loh. Jadi jangan salah menyalahkan, jangan salahin pemerintah juga. Kita start dari diri kita deh, ini kan. Ya kalau ada bos yang nonton ini nih, gue pengen tegur ya, nggak usah deh kayaknya, nggak enak gengs. Ya jangan terlalu membucinkan perut lah gengs. Kita cuma butuh 50 gram protein per hari, 300 gram karbohidrat per hari, nggak mungkin mentok. Segala hal itu tuh ada batasnya gitu loh. Jadi jangan buncitin perut gitu, ya nggak, jangan buncitin perut terus buat orang pada rusak. Ya kalau dia rusak sendiri nggak apa-apa, ini alam yang rusak gitu loh. Orang sekarang berlomba-lomba pengen kaya tapi nggak tahu alamnya kayak gimana. Karena apa? Karena lapar, rakus. Pas udah kaya jadi apa? Ya jadi rusak, ya kan? Ya maaf loh gengs, kasihan. Yang kasihan tuh yang kena tsunami. Yang gue berharap sebenarnya harusnya yang kena tuh tsunami atau kena bencana tuh yang para yang bangun industri itu. Tapi kan tinggalnya di atas yang wow ya, ada waktunya kan. So tadi solusinya udah kasih tahu, dan tadi juga poin-poinnya udah gue kasih tahu. Thanks for watching. Jika ada komen di bawah, jika ada salah kata mohon maaf, karena sedikit emosional pastinya ya. Karena kalau lu baca tentang hal ini sangat masuk korelasinya dengan para agama juga. Mau Kristen, mau Hindu, mau apa, itu alam memang dirusak dengan tangan kita guys. Islam mau apapun dari tangan kita yang rusak. So jangan salahin Tuhan, jangan salahin pemerintah. Ya, kalau pemerintah boleh salahin, nggak boleh. Stop lagi, tangkap. Thank you for watching. Jika ada mau komen silahkan komen. Bye.